Saya jelaskan dulu sebentar soal cerita yang ada di modul ya. Tetapi kalian juga sudah bisa melihat soal latihan yang ada di Schoology, itu yang akan saya ambil nilainya sebagai nilai tugas, sembari buat latihan ulangan ya, supaya kalian ada gambaran soal-soal yang bakal Bu Helen keluarkan itu yang tipenya seperti apa gitu. Itu ada di Schoology. Nanti setelah saya jelaskan ya soal cerita, itu nanti kalian silahkan dibuka soalnya supaya kalian ada gambarannya. Jadi nanti sembari kalian mengerjakan, sembari tanyalah bagian mana yang menurut kalian belum jelas supaya minggu depan saat ulangan itu kalian udah paham semuanya ya. Jadi nanti nilainya bisa lebih bagus lagi. Ini ulangan terakhir, kemudian 1 minggu menjelang kalian ujian akhir ya, ulangan akhir semester, maka usahakan nggak usah remet gitu ya, supaya nggak usah menambah jadwal baru lagi. Saya akan bukakan modulnya, saya akan jelaskan, tapi yang akan saya jelaskan hanya beberapa soal yang bakal saya pakai saja. Nah ini, contoh 14 ya di modul kalian. Jadi saya tidak akan memakai soal cerita yang lain-lain, yang kayak misalnya membentuk kubus atau apapun, saya nggak mengambil. Saya mengambil soal cerita yang relevan dengan kalian. Soal tentang pedagang ya, memproduksi barang dan sebagainya, dia akan memaksimumkan Pagi, Bu. keuntungan. Ini tadi siapa? Prama. Prama? Ya, Bu. Maaf, Bu, Oke. agak telat sama maaf saya nggak ada kamera sepanjang pelajaran karena HP saya dijual dan lagi nunggu HP baru datang gitu. Aduh, kamu nih. Kalau si Bisnis, Bu. Agus sudah masuk belum, Agus? Agus belum. Kenapa Bintang? Udah dapat kabar Agus kenapa? Belum? Belum ada kabar. Oke, ya udah. Saya lanjutkan. Contoh 14 ya yang ada di modul. Jadi, nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, perhatikan. Yang kalian perhatikan adalah pertama ininya. Yang ditanya apa? Yang mau dimaksimumkan itu apa sih? Yang mau dimaksimumkan adalah keuntungan. Maka, kalian baca lagi fungsi yang diketahui di soal. Fungsi yang diketahui di soal itu fungsi tentang apa? Oh, tentang biaya ternyata. Ini adalah fungsi biaya. Kemudian ini adalah hasil penjualan ya. Ini terjual habis dengan harga 50.000. Ini untuk tiap unit. Nah, ini adalah clue-cluenya yang saya garis bawahi. Berarti jangan langsung kalian turunkan fungsinya. Kenapa? Karena yang ditanya adalah keuntungan, maka fungsi keuntungan yang harus kalian turunkan. Nah, ini fungsi keuntungan yang kalian turunkan. Maka buat dulu fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan itu adalah, ini bukan biaya ya, ini salah. Ini adalah harusnya hasil penjualan ya. Ini hasil penjualan. Ini saya ganti aja langsung di sini sebentar. Ini hasil penjualan. Itu. Hasil penjualan. Nah, hasil penjualan dikurangi biaya produksi. Itu fungsi keuntungan supaya kita dapat laba. Maka kalau misalnya gini, kalau kita lagi belajar berdagang ya, misalnya Kenny mengambil roti, 50 roti di pabrik roti ya misalnya, kemudian dibawa ke sekolah, kemudian dijual ke teman-teman tuh, 50 biji roti dijual ke teman-temannya. Nah, Kenny menjual satu rotinya itu 1.500 misalnya. Dijual dengan harga 1.500. Berarti berapa keuntungan Kenny hari ini kalau 50 roti yang Kenny bawa dari rumah itu terjual habis. Nah, berarti maka Kenny yang akan Kenny hitung adalah uang yang diperoleh Kenny berarti 1.500 dikali 50 dulu ya. Nah, itu dapat hasil penjualan Kenny, kemudian dikurangi saat Kenny beli roti tadi berapa? Beli roti di pabrik sejumlah 50 roti itu dia mengeluarkan biaya berapa tuh. Nah, baru dia dapat keuntungan bersihnya dia gitu ya.
Nah, di sini juga sama nih. Kita membuat fungsi keuntungan dulu. Caranya adalah, nah ini 50.000 itu kan untuk tiap unit barangnya. Berarti, dan perhatikan juga fungsi biaya di sini ini dalam ribu rupiah. Artinya apa? Nolnya dibuang di fungsi ini. Berarti untuk yang harga jual ini, nolnya ini juga jangan dihitung dalam perhitungan kita, jangan dituliskan nolnya ya, biar sama. Nah, satuannya sama, ini dalam ribu rupiah gitu ya. Berarti karena ini baru tiap unit, maka 50 ini harus kita kali X unit barang. Berarti di sini menjadi 50X dikurangi, nah ini adalah sudah untuk X unit barang, maka nggak usah dikali X biayanya gitu. Berarti tinggal langsung dikurangi 50X kuadrat min 10X plus, oh ini masih dalam, oh masih tiap unit barang, oke. Ini juga masih tiap unit barang, berarti biayanya ini juga harus kita kali dengan X. Jadi teliti baca soalnya ya, ini sudah untuk X barang atau masih untuk 1 unit barang. Supaya kalian nggak keliru, ini harus dikali X dulu atau tidak. Kemudian, nah ini yang suka keliru adalah ini kalian tidak pakai tanda kurung. Hati-hati ya, karena min, maka fungsi biaya harus diberi tanda kurung. Ini X-nya dikali masuk dulu ke dalam, kemudian ini baru dikali min. Ini jadi min 5X pangkat 3, kemudian ini min jadi plus 10X kuadrat, karena dari sini ya. Kemudian ini menjadi min 30X. Kemudian tinggal digabungkan yang 50X sama min 30X. Digabungkan jadi 1 jadi plus 20X. Kemudian nah ini fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan inilah yang akan kita turunkan gitu. Ini kita turunkan hasilnya menjadi, nah perhatikan. Fungsi keuntungannya kita turunkan, turunannya harus sama dengan 0 karena apa? Ada kata-kata maksimum. Maksimum itu artinya stasioner gitu ya. Stasioner berarti turunan pertamanya harus sama dengan 0. Jadi ingat stasiun itu adalah tempat berhentinya kereta api ya. Tempat berhenti berarti dia kereta apinya itu tidak mempunyai kecepatan sama sekali. Artinya kecepatannya 0 gitu. Maka ini setelah kita turunkan sama dengan 0, kemudian disederhanakan dulu, maka dibagi dengan min 5 supaya sederhana. Kemudian kita faktorin. Kita ketemu nilai X-nya ada 2. Nah, perhatikan nanti kalau kalian ketemu X-nya pecahan atau minus, itu pasti tidak mungkin diambil. Kenapa? Karena X adalah unit barang. Unit barang itu nyata, real, ada. Jadi harus yang diambil yang bulat positif gitu. Ya udah, ini adalah jumlah barang yang harus diproduksi. Kemudian karena yang ditanya tadi adalah keuntungannya ya, tentukan keuntungan maksimum. Nah, berarti X yang kita peroleh tadi kita substitusi ke fungsi keuntungan. Jangan lupa ya, jangan ke fungsi biaya, tapi ke fungsi keuntungan yang ini. LX ya, L laba gitu. Maka kita dapat keuntungannya adalah Rp40.000 gitu. Karena 03-nya tadi kita buang ya. Kemudian di kesimpulan terakhir kita tambahkan 0-nya. Apakah jelas yang contoh soal cerita ini? Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Agus, kamu udah di dalam? Sudah Bu, sudah. Oke. Jelas ya? Bisa ya? Oke, kalau sudah jelas, silakan kalian sekarang buka soal yang ada di psikologi. Silakan. Kita kalian cari yang soal ceritanya dulu ya. Supaya nanti saat ulangan kalian lebih paham lagi. Silakan, psikologinya dibuka. Di bab turunan ya. Di bab turunan, yang lainnya sudah saya unpublish supaya kalian tidak keliru harus buka yang mana, Bu, itu. Hanya saya publish yang soal tugas latihan ulangan. Sudah ketemu? Nah, itu sebagai tugas. Sekarang nggak apa-apa. Attempt pertama kalian mencoba untuk mencari kalau misalnya ada pertanyaan, karena sekarang masih ada waktu untuk bertanya. Kemudian itu ada 3 kali attempt.
Jadi nanti kalian bisa mengulang lagi memakai 2 attempt berikutnya. Nilai akan saya ambil menjelang kalian ulangan harian ya, minggu depan. Jadi kalian masih ada waktu. Nanti ya attempt yang pertama kan kalian mencari soal atau mencoba mengerjakan soal, kemudian menemukan soal mana yang harus kalian tanyakan. Tapi mending sekarang coba yang soal cerita dulu. Supaya nanti pas ulangan kalian sudah paham, saya harus ngitung apanya nih gitu. Ini belum ulangan, Bu. Ulangan minggu depan. Hari ini masih latihan. Oke. Oke. Sudah ketemu ya soalnya di psikologi? Yang tugas terapan turunan itu ya, Bu? Ya, terapan turunan. Silakan di-attempt. Kemudian cari soal yang soal cerita kayak barusan tuh. Nanti dicoba dikerjakan dulu. Seperti yang contoh 14 yang ada di modul. Kalau misalnya kalian menemukan kok soalnya beda, Bu, ini maksudnya yang ditanya apanya gitu, silakan ditanyakan. Saya masih bisa membantu sekarang. Ini yang keluar lagi dari Zoom siapa ya? Dita? Oh, Dita ada. Albert, Rafim, Kenny, Erik, Nesha. Evan, Camilla, Noel, Agus, Dani. Dani ada? Ada, Bu. Oh, Dani ada. Yang keluar Zoom siapa ya? Fanya ada. Airin ada? Airin ada. Ya, Erik apa? Ini saya ini ya izin mati kamera, soalnya buka begini ke HP nih di komputer nggak bisa. Oke, tapi jangan disambi belajar PKN ya. Kita mencoba belajar matematika dulu supaya minggu depan ulangannya bisa ya. Oke? Oh, Iya, Bu. Leon. Leon ternyata yang keluar dari Zoom. Yuk, hari ini kan masih bisa bertanya, jadi tanyalah sebanyak mungkin supaya nanti pas saat kalian mencoba mengerjakan sendiri itu udah lancar ya. Bu, saya ngambil coret-coretan sebentar ya, Bu. Ya, boleh. Bu. Ya, ya apa? Saya izin keluar bentar, nanti saya masuk lagi ya, Bu. Saya Oke. pindah ke komputer. Oke. Jadi komputer saya nggak bisa. Oke. Cari yang soal cerita dulu ya. Cari yang soal cerita dulu, karena saya kasih soal cerita ada banyak tuh kayaknya. Ada 6 atau 5 gitu. Bentuknya macam-macam, supaya kalian bisa tahu perbedaan jenis soalnya. Jadi nanti kalau yang Bu, ditanya, ya apa Dharma? tadi rumusnya laba apa, Bu? Laba itu adalah hasil penjualan X unit barang dikurangi biaya produksi X barang.
Ada di modul, Dharma. Di modul contoh 14. Oke, Bu. Ya. Nanti kalau yang ditanya bukan laba, bukan keuntungan, tetapi yang ditanya adalah biaya minimum, berarti fungsi biaya yang kalian turunin, gitu ya. Kalau yang ditanya adalah biaya minimum, biaya nggak mungkin biaya maksimum ya. Yang maksimum pasti keuntungan. Jadi kalau yang ditanya adalah biaya minimum, maka fungsi biaya untuk X unit barang itu yang kalian turunkan. Dibaca pelan-pelan yang teliti. Biaya yang ada di soal itu biaya untuk sudah untuk X unit barang atau masih untuk tiap unit barang. Kalau masih untuk tiap unit barang, maka kali dengan X dulu, baru diturunin sama dengan 0. Ketemu nilai X-nya, kemudian X-nya substitusi ke fungsi biaya X barang. Ada juga pertanyaan yang ditanya adalah tentukan jumlah barang yang harus diproduksi supaya biayanya minimum. Nah, berarti itu stop sampai dapat X pembuat stasioner. Jelas ya? Tetapi kalau yang ditanya laba maksimum, itu berarti sama dengan yang contoh 14 tadi. Apa tadi? Terapan turunan, itu yang pertama adalah menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung kurva atau parabola, itu jenisnya ada 5 macam ya. Yang pertama, titik singgungnya diketahui lengkap. Yang kedua, hanya absisnya yang diketahui. Yang ketiga, ordinatnya yang diketahui. Yang keempat, itu sejajar terhadap suatu garis. Yang kelima, tegak lurus terhadap suatu garis. Contohnya ada semua, silahkan kalian lihat catatan minggu-minggu lalu. Kemudian terapan turunan yang kedua adalah grafik naik dan turun ya. Fungsi akan naik itu saat turunan pertamanya lebih besar dari 0. Kemudian grafik akan turun jika turunannya kurang dari 0. Caranya juga ada, silakan kalian buka lagi catatannya. Kemudian terapan yang berikutnya adalah stasioner ya. Titik stasioner itu berarti pembuat stasioner, nilai stasioner. Jadi kalau yang ditanya nilai stasioner, itu berarti kalian turunkan fungsinya sama dengan 0. Dari situ ketemu nilai X pembuat stasioner. X-nya itu kalian substitusi ke fungsi aslinya, baru ketemu nilai stasioner. Kalau yang ditanya titik stasioner, berarti pasangkan antara X pembuat stasioner, nilai stasioner. Kemudian jenis stasioner, ya stasioner yang titik balik maksimum atau minimum itu tergantung kalian mau memakai garis bilangan atau memakai turunan kedua. Itu kalau garis bilangan berarti buat plus minusnya di garis bilangan. Ingat juga dia selalu plus selang-seling di garis bilangan dengan catatan X pembuat stasioner tidak ada yang kembar. Tetapi kalau nilai X pembuat stasioner ada yang kembar, maka jangan lupa di garis bilangannya dibuat cabang. Kalau kembar 2 berarti cabangnya 2. Kalau kembar 3 berarti cabangnya ada 3. Kemudian min plusnya ikuti di cabang juga, itu ikut selang-seling. Kemudian saat dia mencapai titik balik maksimum, saat dia berubah pergerakannya adalah plus kemudian min. Gitu. Kalau naik kemudian turun, pasti di situ terbentuk titik balik maksimum. Tapi kalau dari min kemudian plus, turun kemudian naik, berarti terbentuk lembah. Lembah itu berarti dapat titik balik minimum. Kemudian terapan yang berikutnya adalah nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada suatu interval tertentu. Jadi kalau intervalnya diberikan di soal, maka langkah pertama adalah substitusi ujung-ujung interval, X ujung-ujung interval ke fungsi aslinya, supaya dapat nilai ujung-ujung interval. Setelah itu baru fungsinya diturunin disama dengan kan 0, buat dapat X pembuat stasioner. Kemudian X pembuat stasioner tadi dicek apakah masuk di dalam interval yang diketahui di soal.
Kalau yang tidak masuk dalam interval soal jangan dipakai, jangan diambil buat disubstitusi ke fungsi aslinya. Yang disubstitusi hanya X pembuat stasioner yang masuk di interval soal. Kemudian bandingkan nilai-nilainya di langkah 1 sama langkah 3. Nilai terkecil itu jadi nilai minimum, nilai terbesar jadi nilai maksimum. Sampai itu. Kemudian soal cerita tadi, buat menghitung laba, itu adalah hasil penjualan dikurangi biaya X barang. Itu keseluruhan dari terapan turunan. Di soal psikologi, itu saya berikan 20 tipe soal. Jadi minggu depan itu ulangannya ada 12 soal. Pasti 12 soal itu ada di dalam yang 20 soal itu. Jadi kalau misalnya kalian nanti belajar menguasai dari 20 tipe soal yang ada di psikologi yang sekarang kalian sedang kerjakan, itu pasti kalian gampang dapat 100. Asal pemfaktoran kalian juga mahir ya. Pemfaktoran itu dilatih lagi. Menghitungnya yang cepat. Biasanya kan kalian suka kalah sama waktu kan. Kemudian saya juga sekalian mengingatkan, ulangan akhir semester kalian, matematika, itu jumlah soalnya ada 30 PG dan 4 uraian. Itu udah gabungan matematika saya dan Pak Bobi ya. Jadi jumlahnya banyak, maka kalian harus cicil dari sekarang. Ini tidak ada sebulan lagi ya, tinggal 3 minggu lagi kalian menuju ke ulangan akhir semester. Penilaian akhir semester, maka kalian harus sudah memulai punya planning ya. Buatlah rencana belajar, agenda belajar yang detail benar-benar supaya kalian nanti pas saat ulangan akhir semester tanggal 30 itu kalian sudah siap tempur gitu ya. Jangan belajarnya baru mulai tanggal 28, 29 itu kalian masih kalah start. Jadi harus mulai sekarang kalian siapkan. Ya, ada pertanyaan kah dari soal yang ada di psikologi? Ya, dan Bu, ya, Ibu. ya Gus. Kalau ini tanya laba maksimum itu berarti dia yang maksimum ya? Laba maksimum, kamu buat fungsi labanya dulu Gus. Oke. Kamu buka modul, contoh 14. Itu sama persis tuh. Contoh 14. Oke, Bu. Yuk. Bu Ellen, Ya. saya mau tanya Bu, Ya. ini Bu, ya kan di contoh 14 nih, yang keuntungan maksimum, kan itu ada 15x kuadrat, itu dari mana Bu? Ya, sebentar. Sebentar, Erik. Kamu dekdein soalnya ya. Ini yang di modul Bu soalnya. Yang di modul. modul.
Iya, saya mau nanya maksudnya modul, mau yang tanya bagian yang itu. ada di modul. Oke, yang mananya? Baik. Itu yang keuntungan akan maksimum. Mm-mm. Itu loh. 15x min 15x Oh, tuh turunan dari dari mana? sini loh. LX fungsi laba ini kamu turunin. Jadi 3 kali min 5 min 15x kuadrat. 10 kali 2 20x plus 20 sama dengan 0. Jelas, Rick? Turunan dari sini loh. Ini kita turunin. Ini kan LX nih. Ini kan LX. Nah, ini kita turunin. Nah, terus itu Mm-mm. yang dalam kurung bagi 5 itu Ini bagi min 5 ini biar bisa difaktorin, bisa biar sederhana Erik, biar memfaktorkannya lebih gampang. Bagi min 5 supaya di depan X kuadrat tidak negatif, Erik. Jadi min 15X kuadrat kalau dibagi min 5 kan jadi positif 3 tuh. Terus jadi tinggal difaktorin. Jelas? jelas, Bu. Oke. Sebuah perusahaan mampu menjual produknya sebanyak, ya, mampu menjual produknya, unit tiap bulannya dengan harga jual setiap unitnya adalah X rupiah. Oke. Biaya produksi yang dikeluarkan sebesar harga jual setiap unit produksi tersebut agar diperoleh keuntungan maksimum. Oke, berarti ini biayanya yang ini ya. Nah, ini adalah harga jualnya. Yang ditanya adalah diperoleh keuntungan maksimum. Berarti keuntungan itu adalah hasil penjualan X produk kan? X produk dikurangi biaya produksi. X produk. Nah, berarti kita bisa membuat fungsi keuntungannya adalah kita pakai laba atau KX juga boleh. Terserah kalian mau ngasih judul ya. K itu keuntungan, L itu laba, terserah kalian mau pakai apa. Hasil penjualan X produk, sebuah perusahaan mampu menjual produknya sebanyak unit tiap bulannya. Ini baru tiap bulan ya. Dengan harga jual tiap unitnya adalah X rupiah. Oke, berarti ini kita kali dengan X dulu nih. Ini tulis aja gini. 2000 min 10X. Oke, kemudian dikurangi biaya, ini adalah biaya produksi yang dikeluarkan sebesar rupiah. Harga jual tiap unit produk tersebut. Oh, ini masih dalam tiap unit. Oke, berarti ini kita kali X juga nih. Berarti X dikali 25.000, nggak usah pakai titik. Min plus 400X. Oke, berarti ini menjadi sama dengan KX sama dengan
sama dengan sebentar. Ada yang keliru nggak? Karena kalau keliru dikali X saja udah nggak dapat fungsinya ya. Bentar, saya coret-coretan dulu. (2000x min 10x kuadrat Oh, ini sudah biaya yang dikeluarkan sebesar. Ini sudah biaya totalnya nih. Oke, nah seperti ini. Berarti KX-nya menjadi min 10x kuadrat X kuadrat. Kemudian ini 2000 dikurangi 400 ya. 2000x dikurangi 400x berarti berapa tuh? Plus 1600 ya. X. Oke. Kemudian min 25.000. Nah, ini fungsi keuntungan kita. Kemudian ini yang kita turunin. Ini kita turunin. Copy. Sama dengan, ini adalah K aksen. Yang sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini syarat. Ini tulisin. Syarat mencapai keuntungan maksimum. Gitu. Jadi kalian jangan pedulikan dia maksimum atau minimum. Pokoknya kalau maksimum minimum itu pasti turunannya sama dengan 0. Jadi jangan pusing ini jenis yang stasioner yang apa. Itu ini jenisnya sudah diberitahukan di soal. Jadi kalian tinggal mengerjakan ini turunannya berarti di sini turunannya menjadi min 20x 20x kemudian ini plus 1600 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai X-nya adalah min 20X sama dengan min 1600. Kemudian dari sini kita peroleh nilai X-nya berapa tuh? Erik, X-nya berapa tuh? Tahu X ya? Berapa tuh? X ya itu 20. Ini 80 ya. Kemudian kita baca lagi soalnya tuh. Harga jual sebentar. Sebuah perusahaan mampu menjual produknya sebanyak 2000 min 10x unit tiap bulannya dengan harga jual setiap unitnya adalah X rupiah. X rupiah. Oh, berarti ini 80 itu rupiah nih. Ini berarti X ini 8 rupiah nih. Nah, 80 ini adalah rupiah karena X ya. X itu adalah rupiahnya. Biaya produksi yang dikeluarkan sebesar bla 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 rupiah. Oke. Harga jual setiap unit produk tersebut agar harga jual tiap unit produk tersebut agar diperoleh keuntungan maksimum. Ya udah ini berarti. Harga jualnya 80. Di pilihannya ada nggak? Ada, Bu. Oke, ya udah itu. Jadi ini yang paling sulit adalah ini harus dikali X atau enggak. Pokoknya konsep keuntungan itu adalah hasil penjualan X unit produk dikurangi biaya X unit produk gitu. Maka hati-hati yang teliti baca soalnya. Ini adalah unit produknya ya. Kemudian ini kan baru unit produk. Kemudian X-nya itu dalam rupiah. Oh iya. Karena terbalik ya, biasanya kan X-nya adalah unitnya. Tetapi di sini dibalik, X-nya adalah rupiahnya. Ini yang bikin bingung. Ya, ini adalah X ini kok X salah lagi.
Ini adalah banyaknya produk. 2000 min 10X itu adalah unit produknya. Kemudian harganya adalah X. Nah, maka dia harus dikali dengan X dulu. Gitu. Jadi ini satuannya belum rupiah kan? Ini satuannya baru unit, berarti unit harus dikali X dulu supaya jadi Rp1.000. Kok ribu? Menjadi rupiah. Nah, kalau yang biaya produk, ini satuannya sudah rupiah, maka jangan dikali X gitu ya. Jadi ini dikali X ini supaya satuannya menjadi sama, menjadi rupiah. Nah, begitu. Jelas, Erik? Yang lainnya juga ya? Jelas ya? Jadi yang pertama dilihat adalah X-nya itu unit atau rupiah, supaya nggak keliru. Nah, kalau di sini X-nya itu ternyata rupiahnya. Nah, maka kita lihat satuannya di fungsi masing-masing. Fungsi yang pertama itu fungsi penjualan. Satuannya baru unit. Oh, ini berarti belum rupiah gitu kan. Maka ini harus dikali dengan X dulu supaya satuannya menjadi rupiah. Karena keuntungan kan pasti rupiah ya, dalam rupiah. Kemudian fungsi produksi, biaya produksi, itu satuannya sudah rupiah. Oh, sudah rupiah nih, maka jangan dikali dengan X gitu ya. Gitu. Jelas? Jelas ya? Albert, jelas? Kurang, Bu. Kurang. Yang mananya? Apanya yang kurang jelas? Coba ulang lagi deh, Bu. Ini loh. Pertama yang kita lihat adalah X-nya itu apa? X di sini satuannya adalah rupiah. X itu adalah rupiah. Bukan unit ya. Ini rupiah. Karena dia rupiah, maka kita lihat satuan di masing-masing fungsi itu satuannya sudah rupiah belum? Nah, ini satuannya masih unit, yang ini satuannya sudah rupiah. Berarti yang satuannya sudah rupiah jangan dikali X. Ya. Kalau satuannya masih unit, berarti dia harus dikali dengan X dulu supaya satuannya menjadi sama, rupiah, gitu. Jelas yang tahap ini? Ya, Bu. Oke. Jadi pertama lihat itu. Nah, sekarang kita bedakan sama contoh yang ada di mana tadi? Yang ada di modul. Modulnya di mana dia? Nah, ini dia. Kalau di modul itu X-nya adalah unit. Nah, ini bedanya. Kalau di soalnya mana? Sebentar. Ini penyelesaiannya. Soalnya. Nah, ini dia. Kalau di soal X-nya itu unit. Nah, beda ya sama soal yang ada di psikologi. Kalau di psikologi itu X-nya adalah rupiah. Kalau di sini X-nya unit. Maka kita lihat dulu ini biayanya ini sudah dalam X unit belum? Oh, belum. Ini masih tiap unit tuh. Nih, masih tiap unit. Berarti biayanya ini harus dikali X dulu. Nah, ini perhatikan fungsi biaya harus dikali X dulu. Karena masih tiap unit ya, supaya jadi X unit sama. Kemudian harga jualnya. Harga jualnya itu baru tiap unit juga nih. Nah, berarti ini harus dikali dengan X dulu. Jelas? Jelas bedanya dua soal ini? Bu, bukannya itu sama ya, Bu? Sama apanya? Kan yang 50-nya itu tiap unit, Bu. Iya, masih tiap unit. Maka dia harus dikali dengan X dulu. Supaya menjadi harga jual untuk semua produk, semua unit barang. Jelas? Bu, kalau dalam soal yang bukan cerita, kan itu kan X-nya kadang X-nya kan ada lebih besar dari ini, lebih kecil dari ini. Kalau ini gimana, Bu? Ini sama dengan ini loh. Jadi karena dia sama maksimum, karena ini loh, kata-kata maksimum minimum itu adalah kunci stasioner. Oh, berarti substitusinya ke 0 aja? Substitusi apanya? X-nya. X-nya substitusi ke fungsi laba. Kalau yang ditanya keuntungan, ya masuk ke fungsi keuntungan X-nya.
Kan kita mau hitung keuntungan. Oh, Ya. masukin ke fungsi labanya. Ya. Jadi, oke, Eman. Jadi bukan menyamakan di sini ya. Jadi yang kita samakan adalah ini, Eman. Satuannya di sini ini produksi adalah X unit barang. Jadi kalau kita mau menjual kan, emang kamu kalau mau jualan jual satu barang aja gitu kan. Padahal kamu mau cari keuntungan ya kalau bisa sih sebanyak-banyaknya barang yang bisa dijual. Gitu Eman konsepnya ya. Jelas? Baik, Bu. Ya, jadi kalau di sini satuannya masih masing-masing fungsi itu satuannya masih tiap unit, maka dia harus dikali dengan X dulu supaya biayanya itu biaya untuk X unit barang dan hasil penjualan itu juga untuk X barang. Jelas? Kalau ini sih kalau X-nya itu unit barang sih sebenarnya lebih mudah memahami ya. Tinggal kalian lihat satuan di masing-masing fungsinya itu masih tiap unit atau sudah X unit. Itu kunci untuk kalian harus kali dengan X dulu atau enggak. Jadi kalau masih tiap unit, maka dia harus dikali X dulu. Kalau sudah X unit, jangan dikali X dulu. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan sama yang di soal di psikologi tadi yang ditanyakan Erik tadi. Nah, ini. Kalau yang ini itu ternyata apa? X-nya itu adalah rupiah nih. Nah, jadi beda sama soal yang di contoh 14 tadi. Maka hati-hati kita lihat jadi clue-nya adalah gini. Kalau X-nya itu bukan unit barang, maka perhatikan satuan di masing-masing fungsi dulu. Ini satuannya unit sama rupiah. Kan beda ya. Kalau tadi di contoh 14 kan satuannya sama tuh, sama-sama unit. Nah, tinggal kita lihat masih tiap unit atau sudah X unit. Itu clue-nya. Jadi kalau masih tiap tiap unit masih satu unit, maka dia harus dikali X dulu. Tapi kalau sudah X unit, nggak usah dikali X. Tetapi kalau yang X-nya itu adalah rupiah, uang, maka kita lihat fungsinya itu harus dalam rupiah juga. Jadi kalau masih dalam unit, maka harus dikali dengan X dulu. Apakah lebih jelas? Oh itu Bu, itu apa dua-duanya nggak dikali X ya Bu? Enggak, yang dikali X yang ini. Yang penjualan aja. Kenapa? Oh, Karena yang penjualan, unit ya? karena masih dalam unit, belum dalam rupiah. Maka dia harus dirupiahkan dulu gitu. Oh. Jadi supaya sama-sama rupiah gitu. Sudah jelas? Itu yang dikali X itu harus bentuknya tuh yang bentuk turunan itu ya Bu? Dikali X sebelum diturunin ya. Jangan sudah diturunin baru dikali X. Saat Kan membuat fungsinya. Saat membuat fungsi keuntungan. Itu. Sudah ya? Nomor ini sudah jelas ya? Saya tutup, oke? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain lagi. Untung Erik tanya tuh soal yang itu. Jadi ngerti ya maksudnya, oh ada bedanya. Yuk, ada lagi yang bertanya? Supaya lebih jelas lagi. Oke, tanya yang soal mana? Yang ini Bu, suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari. Jika Kemudian? ini soalnya di psikologi Bu. Jika biaya proyek per hari adalah B sama dengan
dalam kurung 2x tambah 1000 per x min 40. Tutup kurung. Dalam ribuan rupiah, maka biaya proyek minimum dalam X hari sama dengan Suatu proyek ya. Bentar, saya cari biar gampang. Tinggal copy paste. suatu proyek. Suatu proyek. Kok saya nggak ada? Suatu proyek mana ya? Suatu perusahaan. Oh, ini suatu proyek. Oke, sebentar. Saya copy soalnya dulu. Nah, ini ya, Eman ya, benar ya? Iya benar Ibu. Ya. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari. Jika biaya, nah ini satuannya beda lagi ya, X-nya adalah dalam hari. Jika biaya proyek per harinya adalah, nah ini perhatikan, dia masih mengatakan per hari. Jadi ini belum X hari ya. Tuh, ini masih biaya satu harinya. Jadi dia harus dikali X dulu. Dalam ribuan rupiah. Maka biaya proyek minimum dalam X hari sama dengan. Nah, ini karena dia yang ditanya adalah biaya proyek minimum, berarti fungsi biaya ini yang harus kita turunkan. Berarti kita membuat fungsi biaya. Karena yang ditanya adalah biaya minimum, maka yang diturunkan adalah fungsi biaya. Nah, berarti harus biaya X hari ya. Biaya X hari. Nah, ini dengan catatan biayanya harus X hari. Berarti kita buat fungsi biayanya adalah BX ya jadinya ya. Nah, kalau disoalkan baru B doang nih, karena masih tiap hari. Nah, sekarang BX-nya berarti ini dikali X dulu. X, kemudian 2X, plus 1000 per X, dikurangi 40. Oke, nah ini kita kali dengan X dulu. Maka kita peroleh 2X kuadrat. Kemudian ini X-nya dicoret jadi plus 1000. 1000 apa 100? Kurang 0 ya. Oke. Kemudian ini dikali ini berarti min 40X. Oke. Nah, ini fungsi biayanya sudah X hari ya. Berarti kita tinggal menurunkan. B aksen X sama dengan 0. Nah, ini syarat. Saya tulis syarat biaya minimum. Turunannya sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari turunannya. Sama dengan, berarti turunannya apa, Eman? Turunan dari BX. 4X min 40. 40. Ini sama dengan 0. Dari sini kita dapat nilai X-nya berapa? Sama dengan 10 ya. Nah, ini adalah banyak produknya. Nah, yang ditanya, sebentar saya hapus dulu coret-coretannya. Yang ditanya adalah apanya? Maka biaya. Oke, biayanya berarti kalau yang ditanya adalah berapa jumlah barang yang harus diproduksi agar biayanya minimum. Oh ya udah 10 unit barang gitu ya. Salah, 10 hari. X-nya kan hari ya satunya ya. Oh, berarti supaya biayanya minimum berarti kita memproduksinya dalam 10 hari saja nih. Jangan lewat 10 hari atau jangan kurang dari 10 hari. Gitu. Nah, sekarang karena yang ditanya biayanya,
Berarti ini kita masukkan ke sini nih. BX, B10 berarti ya. Substitusi ke fungsi aslinya, jangan lupa. Ini adalah 10. Fungsinya siapa? Yang ini nih. Nah, yang sudah dikali X ya. Oke, masuk ke sana. X-nya diganti 10. Salah. Oke, jadi sama dengan 10 dipangkatin 2 dulu, 100 ya. 100 dikali 2, 200. Plus 1000 dikurangi 400. Nah, sama dengan 800 ya. Nah, itu. Dalam apa nih? Dalam ribu rupiah. Oh ya udah, ini tinggal tambahin lagi nih. Ini Rp Rp1.000, berarti tinggal nambahin 0 lagi. 00. Nah, seperti itu. Jadi Rp800.000. Jelas, Eman? Jelas, Ibu. Oke. Ibu. Ya. Bu. Saya Ya. masih bingung. Kenapa dikaliin X dulu sama yang enggak? Ini loh, Prama nih. Baca soal yang teliti. Agus, Ini, Bu. Agus salah. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari. Jika biaya proyek per hari, nah ini nih nggak kompak nih. Dia kan proyeknya kan dalam X hari, tapi di sini disebutkan biayanya itu hitungannya di sini baru dalam 1 hari nih, per hari. Oh, berarti kan kita menyelesaikan proyeknya kan dalam X hari. Ya udah, ini berarti biayanya harus dikali dengan X dulu supaya dia menjadi X hari. Jelas? Agus? Oh, iya. Oke. Terus tadi yang mau tanya lagi siapa tadi? Tadi kan ini kan di substitusiin X itu ke 10. Itu karena dicari itu minimumnya ya? Biayanya. Biaya minimum, ya. Nah. Kalau cari maksimum, Sama. Substitusi ke fungsi aslinya. Jadi sebenarnya gini, Yan, kalian itu nggak usah repot di kata-kata minimum atau maksimum. Jadi kalau biaya, pasti kata berikutnya adalah minimum. Karena nggak mungkin biaya itu maksimum. Jadi fungsinya pasti dia ini di depan X kuadrat positif. Berarti dia pasti kurvanya lengkung ke bawah. Jadi terbuka ke atas ya. Jadi ini pasti akan diperoleh minimum. Tetapi tadi yang kita peroleh, saya pakai yang di modul aja supaya ini. Nih, kalau di modul kan tadi keuntungan maksimum ya. Keuntungan maksimum. Nah, ini perhatikan fungsi labanya. Nilai X-nya, kalau ini nih gini. X-nya kan ada 2 nih. Kemudian, kok nggak mau? Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Min 2/3. Di sini 2. 0 di sini kan. 0 substitusi ke sini. 0 itu min. Ini plus. Oh, ini yang nggak jalan nih ya. Ini gara-gara di sini angkanya min. Harusnya maksimumnya di sini ya. Ini kan gini ya. Pergerakan grafiknya ya. Ini harusnya minimum di sini. Tapi ini gara-gara dia angkanya negatif, jadi kan nggak kita pilih ya. Gitu. Jelas ya? Jadi supaya lebih gampang lagi kita ke ini aja. Contoh yang tadi siapa? Erik tadi tanyakan. Nah ini nih. Ini aja nih. Kalau dari sini lebih kelihatan nih. Di sini adalah keuntungan. Keuntungan kan pasti maksimum ya, Yan. Benar nggak? Nah, ini kita perhatikan fungsi keuntungannya. Di depan X kuadratnya itu negatif. Berarti pasti dia kurvanya terbuka ke bawah. Ini min. Nah, ini perhatikan. Ini membuat dia kurvanya terbuka ke bawah. Berarti dia mencapai maksimum. Jelas, Yan? Oh ya, jelas. Oke. Kalau dia negatif. Ya, jadi kalau ditanya keuntungan maksimum, pasti fungsi keuntungannya di depan X kuadrat negatif.
Gitu ya, ngeceknya ya. Kalau yang ditanya biaya minimum, pasti di depan X kuadratnya, X-nya positif gitu ya, supaya lengkung ke atas ya, terbuka ke atas, supaya terbentuk lembah begitu. Pasti yang ditanya minimum. Jadi kalian jangan pedulikan kata-kata maksimum minimum. Jadi yang kalian perhatikan adalah gini, kalau keuntungan kan nggak mungkin ditanya minimum. Keuntungan minimum siapa yang mau dapat keuntungan sekecil mungkin, nggak ada. Kemudian kalau ada kata-kata biaya kok maksimum, ya nggak mungkin kan. Siapa yang mengeluarkan biaya yang paling besar? Adanya itu kan biaya itu sekecil-kecilnya, begitu. Yuk, apakah masih ada pertanyaan lagi? Bu, itu tadi yang ditanya Eman, udah selesai itu ya, Bu? Yang ditanya Eman tadi soal yang mana ya? Yang proyek. Oh, biaya. Ini pertanyaan Eman tadi ya? Mana? Itu, Oh, bukan. ini Erik. Ini tadi Erik, kamu nanya ini, Rik. Eman yang ini Iya. nih. Nah, ini dia. Yuk, ada lagi pertanyaan? Bu. Ya, Mau nanya, Bu, yang soal ini, Bu. soal apa? Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 9.000 plus 1.000X plus 10X kuadrat rupiah. Ya. Ya, saya copy dulu soalnya. Ya, Bu. Cancel. New. Yang habis dijual dengan Rp5.000 itu ya? Iya, Bu. Copy. Oke. Nah, yang ini kan? Iya, Bu. Ya. Suatu perusahaan menghasilkan X produk. Nah, ini X produk dengan X unit sama ya. Biaya sebesar 9.000 bla bla rupiah. Oke, terus jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga satu produknya, maka laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut. Maka laba, oke, laba berarti kayaknya nomor 14 tadi ya. Ini berarti perhatikan soalnya. Ini berarti sudah seluruhnya. Nah, ini sudah dengan biaya tuh. Ini X produk. Berarti ini jangan dikali dengan X. Ya, karena nggak ada kata-kata tiap unit di sini, tiap produk. Berarti ini sudah X produk. Jangan dikali X. Kemudian, jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga Rp5.000 untuk satu produk. Nah, ini satu produk. Berarti Rp5.000 itu untuk baru satu produk. Berarti dia harus dikali dengan X gitu ya. Kemudian di sini ini satuannya rupiah. Berarti ini nol-nolnya jangan dibuang. Nah, berarti kita buat fungsinya nih. Laba. Rumusnya adalah hasil penjualan X produk dikurang biaya X produk. Nah, berarti tinggal bikin labanya adalah LX sama dengan
hasil penjualan X produk. Nah, ini kan masih satu produk ya. Tadi 5.000 berarti 5.000 X. Nolnya ikut ya, karena di sini temennya itu satuannya bukan dalam ribuan rupiah, tetapi dalam rupiah. Berarti ini nol-nolnya tetap utuh. Kemudian dikurangi sama fungsi biayanya. Ini sudah X produk. Berarti ini langsung aja di 9.000 plus 1.000 X plus 10 X kuadrat. X kuadrat. Nah, apakah jelas, Dharma? Jelas, Bu. Oke. Jadi supaya nggak keliru ya, ini harus Ya, dikali Bu. X atau enggak. Ini tinggal dilanjutin ya, ini dikali dulu. Min-nya dikali masuk ke dalam, satuin dulu, kemudian baru diturunin. Nah, perhatikan ini, Ian. Di depan X kuadrat negatif ya jadinya ya. Ini kan jadi min 10X kuadratnya nggak? Iya, maka dia kurvanya jadinya lengkungnya ke sini. Nah, maka dia mencapai maksimum. Laba maksimum. Nyambung jadinya. Gitu. Oke, Bu. Ngerti, Bu. Maksimum Ya. minimum ngerti. Oke. Saya stop dulu. Stop share ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oh, tinggal 10 menit lagi. Bu, ini harus selesai nggak, Bu? Harus selesai nggak, Bu? Harus selesai nanti menjelang ulangan harian minggu depan. Oh. Di situ kan ada 3 kali tem ya. Oke, Bu. Iya. Oke. Bu, mau tanya, Bu. Ya. Apa, Man? Mana tadi yang mau tanya? Man? Ini, Bu, biaya produksi kain batik, Bu. Biaya produksi kain batik. Biaya produksi kain batik. Yang kamu tanyakan apanya? Nah, ini. Berarti fungsi BX-nya tuh fungsi biayanya itu kamu kali dengan X atau enggak? Tidak, Bu. Enggak, ya karena dia sudah X meter ya. Nah, ini satuannya meter tuh. Kemudian, semua kain batik terjual dengan harga Rp1.000. Nah, ini berarti yang 50X min 2/3X kuadrat itu perlu dikali X atau enggak? Tidak ya, Bu. Tidak, kenapa? Ada kata-kata apa? Karena ada Rp1.000-nya gitu. Oh, jadi sama kayak yang bukan. atasnya. Bukan, Eman. Ada kata-kata semua, Eman. Oh iya, benar, Bu, semuanya. Ya, ada kata-kata Semua kain semua. batik, Bu. Betul. Jadi ini supaya yang lainnya juga bisa memperhatikan. Nah, ini perhatikan. Biaya X unit, nah ini sudah X meter. Berarti ini tidak dikali dengan X ya. Kemudian yang ini masih ada kata-kata semua kain, berarti X meter semua ya. Ini sudah jangan dikali dengan X. Berarti dia fungsinya adalah laba ya. Labanya itu langsung tinggal dimasukkan aja. Berarti jangan kebalik ya, jangan biaya dikurangi hasil penjualan ya. Kalian nggak jadi anak IPS nanti. Kalau terbalik, nggak dapat untung nanti. Min 2/3 X kuadrat dikurangi, nah ini jangan lupa diberi tanda kurung ya. 1/3 saya copy aja dari sini karena mirip.
Ini ganti aja 1. Nah, sepertiga X kuadrat min 10X plus 25. Nah, tinggal dibuka tanda kurungnya, kemudian diturunin. Gitu. Nah, ini perhatikan. Ini di depan X kuadratnya negatif, ya, negatif 1. 2/3 ditambah 1/3 kan jadi 3/3 itu 1. Min X kuadrat itu pasti kurvanya jadi terbuka ke bawah. Maka dia ditanyakan adalah laba maksimum. Dapatnya dia maksimum di sini. Gitu. Jelas ya, Eman? Oke, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu 10 menit. Bu Helen. Ya, apa Nesya? Recording dari pembelajaran hari ini dimasukin ke GCR kan? Biasanya langsung saya upload di YouTube, Nesya. Jadi kalau misalnya mau lihat pembelajaran yang minggu-minggu lalu, itu kalian cari aja Matematika Gonzaga gitu, pasti dapat YouTube-nya ini pembelajaran kita. Karena yang sering upload ke YouTube itu cuman saya, guru matematika yang lainnya enggak. Jadinya ya gampang nyarinya, Matematika Gonzaga itu pasti dapat YouTube pembelajaran kalian. Oke, makasih Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang catatan minggu-minggu lalu itu, saya lupa saya upload di Classroom-nya itu bentuk Word atau bentuk PDF. Kalau PDF sih nggak rusak ya equation-nya, tapi kalau yang Word biasanya suka ada yang berantakan tuh equation-nya. Karena itu kan bisa buat belajar juga catatan-catatan contoh-contoh soalnya kan saya buatkan di situ. Supaya ingat lagi nanti saat belajar. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi,